Semuanya, perkenalkan nama aku Ezri Zalfa Arvita dengan NIM 130262508. Nah, di sini tuh aku mau membahas mengenai atau enggak aku mau membahas kalkulus nih. Tapi kalau misalkan kalkulus nih, pikiran kalian tuh kan pasti kalkulus itu kan ribet, rumit, terus matematika banget. Tapi nih, sebenarnya kalkulus tuh kalau emang kalian udah paham pondasinya atau udah paham dasarnya, kalian tuh akan ngerjainnya dengan santai atau bahkan kalian malah jadi suka kalkulus loh. Nah, di sini aku mau membuat kalian menganggap kalkulus tuh tidak serumit itu. Nah, eee, sebelumnya nih aku mau tanya dulu, pernah nggak kalian tuh penasaran dengan, gimana caranya animator game atau fisikawan bisa memprediksi dan menggambar posisi objek yang, bergerak bebas di ruangan 3 dimensi secara akurat setiap detiknya? Nah, rahasianya itu ada di materi matematika yang super keren. Keren kan? Namanya itu kalkulus vektor. Nah, sebelum kita masuk ke rumus turunannya nih, aku mau tanya dulu nih, atau enggak kita pahamin dulu deh pondasinya itu seperti apa. Nah, sebelumnya nih aku mau tanya, kalian tahu nggak apa, pengertian dari fungsi vektor? Nah, fungsi vektor adalah, eee, secara sederhananya nih, fungsi vektor adalah fungsi yang menerima masukan berupa bilangan real. Biasanya kita simbolkan dengan T untuk waktu. Tapi hasil keluaran atau outputnya itu berbentuk sebuah vektor posisi di ruang dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, atau notasi matematisnya biasa ditulis seperti ini nih. Vektor T, vektor R, T sama dengan FT satuan vektor I plus G T satuan vektor J plus HT satuan vektor K. Nah, mungkin kalian bingung kan di sini, I, J, sama K itunya tuh apa sih? Sebenarnya ini tuh mewakili sumbu, X, Y, Z loh. Jadi seiring berjalannya waktu atau T, nilai komponen-komponennya itu kan berubah. Nah, dan ujung vektornya itu kan akan membentuk sebuah lintasan kurva yang indah di ruang dimensi. Jadi seperti itu gimana cara kerjanya, animator games atau fisikawan membuat, membuat objek yang bergerak bebas 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utama kita nih, yaitu vektor dengan panjang konstan. Nah, normalnya kan kalau misalkan sebuah objek bergerak itu kan jarak dia ke titik pusatnya itu kan pasti berbeda-beda kan, atau berubah-ubah. Tapi bayangin nih, ada seekor lalat yang berjalan-jalan di atas, permukaan bola, karena dia cuma bisa muter-muter di kulit bola, jadi otomatis jarak lalat itu ke pusat bola bakalan selalu sama dengan jari-jari bolanya dong. Nah, artinya panjang atau magnitudo dari vektor posisinya itu adalah konstan atau bernilai konstan, tetap gitu ya. Nah, aku tuh pernah baca ada satu buku, kalkulus, itu tuh bukunya Joel R. Haas. Dia tuh nerbitin tahun 2024. Nah, di dalam buku tuh ada teorema unik, yang mana itu tuh jika panjang suatu fungsi vektor itu konstan, nah maka vektor tersebut tuh akan selalu tegak lurus dengan vektor turunannya. Nah, di sini mari kita buktikan secara matematisnya. Nah, kita tahu kan kalau misalkan kita melakukan perkalian titik atau biasa kita sebut yang namanya dot product, itu tuh antar suatu vektor dengan dirinya sendiri, itu tuh hasilnya akan, eee, kuadrat dari panjang vektor itu. Karena panjangnya itu konstan atau biasa kita sebut C. Maka bisa kita tulis sebagai R RT atau vektor RT dot vektor RT sama dengan magnitudo vektor RT kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang mari kita turunkan kedua sisi persamaan ini terhadap waktu atau simbolnya T. Nah, di sisi kanan turunan dari konstanta C kuadrat itu kan pastinya, adalah nol. Nah, sedangkan di sisi kiri itu kita gunakan aturan perkalian untuk turunan fungsi vektor, yaitu D per dt, buka kurung RT dot RT sama dengan nol. Nah,
Terus, di bawahnya R aksente dot RT plus RT dot R aksente sama dengan nol. Nah, di sini aku mau ngingetin nih ke teman-teman, kalau misalkan sifat dot product itu kan kumulatif ya. Jadi R aksente dot RT itu nilainya sama dengan RT dot R aksente. Jadi sama aja gitu loh. Walaupun itu dibalik, tapi sebenarnya nilainya itu kan sama, sama-sama, apa namanya, dot product yang sifatnya itu kan kumulatif. Nah, persamaan ini juga bisa kita sederhanakan menjadi 2 R aksen T dot RT sama dengan nol atau juga RT dot DR per DT sama dengan nol. Nah, karena hasil kali dotnya ini sama dengan nol, nah ini tuh udah membuktikan nih secara mutlak kalau misalkan vektor posisi RT dan vektor kecepatannya itu selalu tegak lurus di setiap titik waktunya. Nah, secara fisik kan ini logis ya. Nah, vektor posisinya itu mengarah keluar, sedangkan kecepatannya itu menyinggung kulit bolanya. Nah, oke, setelah tadi kita ngebahas, mengenai turunan atau kita ulas lagi turunannya, sekarang kita balik lagi nih ke logikanya, yang mana gimana kalau misalkan kita tahu fungsi kecepatannya, tapi tuh kita tuh, eee, pengen cari tahu di mana posisi objek tersebut. Nah, disinilah kita butuh yang namanya integral vektor. Nah, sebelumnya nih, aku mau tanya lagi ke kalian nih, apa itu pengertian dari integral fungsi vektor? Nah, sebenarnya itu konsepnya tuh mirip seperti kalkulus biasa, yaitu mencari anti turunan. Tapi yang bikin beda itu karena kan ini fungsi vektor, jadi cara kerjanya itu adalah mengintegralkan masing-masing simbolnya, seperti I, J, K, gitu. Cara terpisah satu persatu. Jadi setiap komponen nih, kita apa namanya, integralkan terlebih dahulu gitu loh. Nah terus, perlu kalian ingat nih satu hal, yang mana, kalau misalkan integral biasa kan kita selalu menambahkan konstanta plus C di akhirnya. Tapi kalau misalkan pada, apa namanya, fungsi vektor tuh konstanta yang muncul adalah sebuah vektor konstanta C. Jadi nggak usah pakai plus, jadi C besar aja gitu. Nah yang di mana C sama dengan C1 komponen vektor I plus C2 komponen vektor J plus C3 sama dengan C3 komponen vektor. Nah biar langsung paham nih, kita bedah langsung aja ya soalnya yang udah aku tulis ini. Nah, di sini tuh kan kita diminta untuk menyelesaikan integral tak tentu, yang mana kita, integralkan masing-masing komponennya seperti yang udah tadi aku jelasin, kita integralkan masing-masing komponennya. Nah, untuk komponen yang I, nih integral dari cos T dt. Nah, cos kan turunannya sin, berarti jadinya sin T. Nah, untuk komponen J itu integral dari 1 dt, itu kan turunannya. Nah, terus untuk komponen K, integral dari negatif 2T, itu kan diturunin menjadi T kuadrat sorry, negatif T kuadrat. Nah, sekarang kita gabungin nih dari, hasilnya. Nah, jangan lupa kita tambahin tadi vektor konstantanya, yaitu C, di akhir kalimat. Yang udah aku jelasin tadi kalau misalkan, apa namanya, integral biasa itu kan plus C, kalau misalkan fungsi vektor itu kan, apa namanya, vektor konstanta C-nya doang, di paling akhir. Jadi hasil akhirnya itu dalam kurung sin T, vektor I plus satuan vektor I plus T satuan vektor J plus T kuadrat satuan vektor K plus vektor konstantanya itu, yaitu C. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, aku lagi-lagi mau memberikan pengertian terlebih dahulu nih. Mengenai gerak proyektil. Gerak proyektil itu apa sih? Nah, gerak proyektil atau biasa kita sebut mungkin gerak parabola, terjadi ketika sebuah objek dilempar ke udara dan bergerak di bawah pengaruh gravitasi. Nah, kenapa kita pakai fungsi vektor untuk menghitungnya? Ya karena fungsi vektor ini bisa memisahkan gerakan horizontal di sumbu I atau yang kecepatannya itu konstan dan gerakan vertikal di sumbu J yang dipengaruhi gravitasi dalam satu persamaan yang rapi. Nah,
Selanjutnya yaitu mari kita uji teori yang tadi aku udah, jelasin sedikit, itu dengan studi kasus nyata yang menantang pada soal yang ada di layar ini. Nah, di sini tuh ada sebuah bola bisbol dipukul dengan ketinggian awal 1 meter di atas tanah dengan kecepatan awalnya itu 50 meter per second dan sudut dongak atau elevasinya itu 20 derajat. Namun, saat bolanya itu dipukul, ada hembusan angin kencang yang berlawanan arah dengan arah laju bolanya itu, untuk mendarat. Nah, yang mana itu memberikan komponen hambatan sebesar negatif 2,5 IM per second. Nah, pertanyaannya nih, berapa tinggi maksimum, bola dan berapa jarak jangkauan totalnya sampai menyentuh tanah? Maksudnya sampai bolanya itu mendarat ke tanah. Nah, oke kita langsung ke pembahasannya ya, atau mungkin kalian kalau emang mau ngerjain dulu, boleh dikerjain dulu nanti yang itu tuh kalian pause aja dulu ya yang di slide sebelumnya, terus baru kalian lihat di slide ini ya. Nah di sini tuh kita langsung, membahas, jawabannya ya. Nah, kecepatan bola kan idealnya itu adalah 50 cos 20 derajat kan, I. Nah, ditambah 50 sin kali 20 derajat J. Namun karena ada angin yang melawan di sumbu horizontal, kita kurangi nih komponen I-nya dengan 2,5. Jadi kecepatan awal totalnya yaitu, kita tulis ya, kecepatan total sama dengan 50 cos dikali 20 derajat dikurangi 2,5. Itu komponen I. Nah ditambah kekurung 50 sin dikali 20 derajat untuk kurung komponen C. Nah, sedangkan posisi awalnya itu kan karena dipukul ketinggiannya 1 meter ya, berarti posisi awalnya itu kan 0 komponen 0 I plus 1 J. Nah, selanjutnya, untuk langkah yang kedua ya, satu-satunya percepatan yang bekerja pada bola di udara adalah percepatan gravitasi bumi yang menariknya ke bawah, yaitu A sama dengan negatif 9,8 J. Dengan melakukan integrasi 2 kali terhadap percepatan dan memasukkan nilai awal tadi, kita dapatkan fungsi posisi bola setiap saatnya itu, RT sama dengan buka kurung atau dalam kurung 50 cos kali 20 derajat dikurangi 2,5 TI plus, 1 buka kurung, 1 tambah buka kurung lagi 50 sin dikali 20 derajat tutup kurung T dikurang 4,9 T kuadrat tutup kurung sama dengan J. Nah, selanjutnya nih, bola akan mencapai titik tertinggi tepat ketika bola itu berhenti naik. Artinya ketika vertikalnya itu sama dengan 0 atau DY/DT-nya itu 0, nah di sini tuh mari kita ambil, komponen J-nya dari kecepatan lalu sama dengan kan kita samain dengan 0. Jadi kecepatan, sebelumnya itu kita samain dulu dengan 0, yaitu 50 sin dikali 20 derajat dikurangi 9,8 T sama dengan 0, menjadi T sama dengan 50 sin dikali 20 derajat per 9,8, yang mana itu tuh tadi adalah gaya gravitasinya ya. Nah, menghasilkan yaitu 1,75 detik. Jadi butuh waktu 1,75 detik untuk sampai ke puncak. Nah, sekarang kita masukin nih nilai T ini nilai T-nya sama dengan 1,75 ini ke komponen posisi vertikal kita nih. Jadinya Y max sama dengan 1 plus dalam kurung 50 sin 20 derajat, tutup kurung, dalam kurung lagi 1,75 dikali ya. Nah, terus udah gitu dikurang 4,9 dikali 1,75 ditutup kurung si 1,75-nya ini dikuadratin, nah menghasilkan 15,9 M.
Nah, sampai sini, ngerti nggak? Nah, sampai sini tuh kita tahu nih sekarang tinggi maksimum bolanya itu sekitar 15,9. Tadi tuh kita tahu nih jangka waktu untuk mencapai puncaknya itu kan 1,75. Nah, sekarang tuh kita tahu nih, tinggi maksimum bolanya itu tuh tadi 15,9 meter. Sampai sini paham nggak? Kalau misalkan nggak paham, komen aja ya. Nah, bola akan jatuh ke tanah di saat posisinya itu, vertikalnya kembali melalui nol atau y sama dengan nol. Nah, kita buat nih persamaan kuadrat dari komponen y-nya. Nah, 1 ditambah dalam kurung 50 sin 20 derajat, tutup kurung, T sama dengan 4,9 T kuadrat sama dengan nol. Jadi 1 tambah 17,1 T sama dengan 4,9 T kuadrat sama dengan nol. Nah, menggunakan rumus kuadratika atau, mmm, ABC, kita dapat waktu terbang total di udaranya itu adalah 3,55 detik. Nah, untuk penyelesaian terakhirnya nih, untuk tahu seberapa jauh bola itu mendarat dari pemukul ketika, kita masukkan nih 3,55-nya ini ke komponen posisi horizontal atau I, yang mana R sama dengan 50 cos 20 derajat dikurangi 2,5. Jangan lupa itu ditutup kurung ya. Terus, dikali 3,5 menghasilkan 157,8 meter. Nah, jadi kita tuh bisa memperhitungkan nih gangguan angin secara presisi dan tahu bola jatuh persis di jarak itu 157,8 meter. Jadi kan tadi dia tuh harusnya bolanya itu mendarat dengan sempurna, tapi karena ada arah angin yang berlawanan tuh, jadi jatuhnya itu sekitar berjarak 157,8. Oke, setelah kita mengulas tadi materi, apa namanya, fungsi vektor, integral, dan vektor, dan juga tadi ada, apa namanya, ada yang namanya, gerak proyektil kan. Nah, sekarang kita udah berada di penghujung video. Nah, sebelum kita berpisah kalian perlu ingat-ingat lagi, perlu belajar lagi yang namanya, apa namanya, bagaimana memahami fungsi vektor, membuktikan kenapa partikel di atas bola itu selalu bergerak tegak lurus dengan posisi pusatnya, sampai menghitung simulasi gerak bisbol yang dihantam angin kencang yang tadi udah aku bahas. Nah, terbukti kan kalau misalkan matematika itu bukan cuma sekedar coretan rumus yang membosankan di papan tulis atau di kertas kalian, di buku, di kelas, tapi juga sebagai alat sakti untuk membaca dan mensimulasikan alam semesta kita. Kalau misalkan video ini bermanfaat buat kalian, kalian boleh like, komen, dan subscribe. Atau boleh juga kalian share ke teman kalian supaya, apa namanya, pemahaman yang kalian pahami itu bisa tersebarkan ke teman-teman kalian dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, keep learning and stay happy. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, dadah.